Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum wa malan ing barang anfaqtum kang wis nafakaken sira kabeh min nafaqatin bayane saking nafkah, maksude adaitum nekani bayar sira kabeh min zakatin saking zakat aw shadaqatin atawa shadaqah aw nadartum atawa wis nadar sapa sira kabeh min nadrin saking sijeneng nadar fawafaitum mangka nyumponana sira kabeh bihi kelawan nadar. Fa innallaha maka setuhune Gusti Allah Ta'ala iku ya'lamu weruh sapa Allahu ing ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Wa ma lidzalimina wa ma lidzalimin lan ora nana iku kedue wong zalim kabeh. Maksude wong zalim biman zakati kelawan nyegah zakat, ora bayar zakat, wan nadri lan ora nadar, ora nyumponana nadar, au biwad'il infaqi atawa kelawan nyelehaken infak fi ghairi mahallihi ing dalem liyane panggonane infak fi ma'asillahi tegese ing dalem maksiat ning Gusti Allah. Min ansorin utawi penolong, min ansorin utawi penolong. Sesuatu yang telah dinafkahkan oleh kita semua atau telah dinazarkan oleh kita semua, di sini dijelaskan bahwa infak di sini diartikan zakat atau sedekah. Oleh Imam Jalaluddin, infak di sini diartikan zakat atau sedekah. Lagi-lagi ini ayat masih berkutat tentang infak dan sedekah, masih berkutat tentang kedermawanan manusia, karena berbagi, memberi dan bersifat derma itu adalah sikap yang hanya dimiliki oleh manusia seharusnya, karena sikap berbagi ini sulit ditemukan pada binatang. Kalau kita melihat beberapa jenis binatang, itu mereka cenderung mengkonsumsi
untuk pribadinya tanpa melihat teman-teman binatang di sekitarnya. Maka jangan heran ketika bertemu dengan binatang mereka berantem, berseteru dengan sejenisnya, itu karena mereka tidak diberikan apa yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kalau ada manusia yang mengkonsumsi apapun, yang menggunakan apapun tanpa melihat orang-orang di sekitarnya, maka bisa dikatakan manusia tersebut layaknya hewan. Tuh. Kalau kita ngelihat monyet dikasih pisang, sendirian aja, selama tangannya masih bisa megang, mudah aja dibawa kabur sendirian. Buaya perebutan sendirian dibawa ke dalam air. Macan sendirian, kalau lagi ada ngelihat macan lagi makan barang-barang gajah, karena nggak mungkin dibawa sendirian. Tapi kalau hewan-hewan yang kecil akan dikonsumsi sendirian. Itulah kenapa ayat-ayat mengenai infak, ayat-ayat mengenai sedekah ataupun sikap dermawan itu disebutkan sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, supaya kita sadar bahwa kita itu beda dengan hewan. Kalau kita masih mikirin diri kita sendiri, maka sama saja kita dengan hewan. Balhum adol, bisa jadi kita lebih parah daripada hewan tersebut. Kenapa kalau hewan mah punya kecenderungan individualis, tidak mau memikirkan orang lain? Karena hewan mah memang semenjak lahir ke alam dunia hampir tidak ada bantuan dari hewan yang lain. Ikan lahir ke air, di dalam air, udah belajar berenang sendiri, belajar menyesuaikan diri sendiri. Kemudian macan paling dilindungi oleh indungnya beberapa hari doang, setelah itu belajar jalan sendiri, belajar makan sendiri. Manusia, kalau manusia tidak, manusia dari semenjak lahir sudah mendapatkan pertolongan orang lain. Ada macan lahiran di hutan disamperin bidan? Nggak ada. Yang disamperin bidan mah kalau macannya ada di taman safari, di Ragunan, baru dibantu oleh dokter hewan. Kalau mereka dilepas liar di alam, maka proses kelahirannya, proses nyusuinnya, motong tali pusernya itu secara alamiah sendiri. Maka tidak ada kecenderungan hewan secara alami untuk berbagi dengan rekan sesama hewan. Manusia karena memiliki kecenderungan berbuat baik kepada orang lain, seyogyanya tidak akan menelantarkan manusia di sekitarnya jika mendapatkan kesulitan. Tapi akhir-akhir ini kita temukan banyak manusia-manusia yang justru hanya memperkaya dirinya sendiri dan menelantarkan orang-orang di sekitarnya. Saya sering katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di bumi itu salah satu tujuannya untuk memanusiakan manusia, untuk keluar dari tekanan orang-orang yang punya kekuatan, tapi kekuatannya digunakan untuk bertingkah laku layaknya hewan. Maka Rasulullah datang membawa wahyu, kemudian muncul pembagian zakat,
cara bersedekah, cara berinfak, bagi waris, tek-tek bengek dan seterusnya. Itu dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Kalau kita masih merasa manusia, maka harus tahu tujuan manusia diciptakan, yaitu untuk menjaga hak-hak manusia yang lainnya. Maka sangat berdosa orang-orang yang berani untuk memakan hak orang lain. Karena kategori dosanya bukan hanya dosa kepada Allah, tapi dosanya juga kepada manusia yang lain. Aturan ini bantuan buat orang miskin. Orang kaya yang make, ya berarti itu sudah menggunakan hak orang lain. Ini subsidi harusnya buat orang tidak mampu, tapi orang kaya yang make itu namanya juga mengambil hak orang lain. Nanti saja kita lihat di yaumil qiyamah. Ternyata pahala kita yang segitu banyaknya konon harus dipangkas karena kita banyak memakan hak orang-orang miskin. Ngasih kagak mau, nyomot hak orang miskin hampir tiap hari. Nah, itu yang harus belajar. Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan karena tidak tertera secara spesifik dalam Al-Quran, dianggapnya itu sah saja, dianggapnya itu halal saja. Padahal bisa jadi kita sedang memakan hak orang lain, yang artinya kita sedang memakan sesuatu yang haram. Bukan hanya infak yang Allah sebutkan di sini, tapi juga au nadartum min nadrin. Ketika bernazar kemudian nazarnya kita lakukan, maka itu kata Allah, wa innallaha ya'lamu. Allah mengetahui. Kalau kita mah manusia, kalau tahu ada perbuatan orang itu baik, udah gak bakal diapa-apain. Ya dibalas sama kita. Tapi kadang-kadang banyak juga yang ya udahlah, dia mau orang baik, enggak ngebalas apa-apa. Tapi kalau Allah mengatakan fa innallaha ya'lamu, itu berarti selain Allah mengetahui, Allah juga pasti bakal membalas. Maka kata Imam Jalaluddin, fayujazikum, Allah akan membalas. Nazar, pada dasarnya hukum nazar sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau kita nazar, itu sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa bisa makruh? Karena berarti kita itu menyepelekan syariat, menyepelekan sebuah peribadahan. Kalau saya kepilih jadi RT, maka saya bakal sholat sunnah duha. Itu kan sholat sunnah duhanya berarti disepelekan dengan duniawi. Kalau dia jadi RT, kalau nggak jadi RT, nggak sholat duha. Kalau saya juara 1, kalau saya menang lomba, saya bakal sedekah 5 juta. Ya berarti kan sedekahnya dikaitkan dengan urusan duniawi. Maka sebagian ulama menganggap hukum nazar pada dasarnya adalah makruh, karena mengaitkan sebuah ibadah dengan sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Akan tetapi kalau nazar sudah dikatakan, maka hukum melaksanakan nazarnya menjadi wajib. Mana nazar yang hukumnya menjadi wajib? Nazar yang nazar tabarrur, nazarnya nazar kebaikan. Kalau nazarnya bukan kebaikan, ghairu tabarrur, maka nazarnya tidak menjadi sebuah keharusan untuk dicumponin, untuk dilakukan. Saya bersumpah, haram bagi saya ngobrol sama Ustadz Suhendi 3 hari. Itu gak wajib dicumponin. Karena bukan tabarrur. Maka
batasan nazar muncul hanya pada sesuatu yang berhukum sunnah atau berhukum fardu kifayah. Yang berhukum sunnah atau berhukum fardu kifayah. Saya berjanji, wajib bagi saya, kalau Bang Ustadz Endi meninggal, saya nyolatin. Tuh, nyolatin jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Kalau Bang Ustadz Endi meninggal, cuman udah ada yang nyolatin, lah saya udah kagak wajib. Tapi karena tadi ada nazar saya, maka ketika meninggal, hukum sholat jenazah yang tadinya fardu kifayah, bagi saya sendirian, hukumnya menjadi fardu ain, wajib. Contoh di hal sunnah apa? Banyak contoh di hal sunnah mah banyak. Ya, kalau A, kalau B saya bakal sedekah. Kalau A, kalau B saya bakal sholat sunnah. Kalau A, kalau B saya bakal puasa. Berarti mic-nya Cing. Ya, Cing, mic-nya berarti. Ya. Maka ketika nazar itu tidak disebutkan jumlahnya, wajibnya melakukan nazar itu hanya secara umum. Contoh, Cing Ustadz Ateng ngomong, kalau saya jadi jaro, saya bakal puasa. Tuh, kalau saya jadi jaro, saya bakal puasa. Iya, nggak ditentuin berapa hari, nggak ditentuin jumlahnya, nggak ditentuin kapannya. Maka Cing Ustadz puasa aja sehari, selesai, udah gugur. Kalau saya jadi jaro, saya bakal sedekah. Ya, sedekahnya 2.000, selesai. Tuh, karena pernyataannya umum. Tapi kalau ditentukan, maka juga bayarnya sesuai dengan yang tadi ditentukan. Kembali ke hukum awal, itulah kenapa hukum nazar pada dasarnya adalah makruh. Karena mengaitkan sebuah ibadah dengan sesuatu biasanya yang bukan ibadah. Umroh bisa jadi wajib gara-gara nazar. Haji yang berikutnya bisa jadi wajib ketika nazar, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti apa konsekuensinya kalau kemudian orang tidak mau menyumponi nazarnya? Akan ada hukum namanya bayar kifarat. Apa bayar kifaratnya? Memerdekakan budak. Coba budak berapa duit? Kalau sekarang kalau dirupiahkan kayaknya bisa di atas 500 juta rupiah. Apalagi kalau budaknya koker, ganteng, masih muda mah, wah bisa 1 M lebih. Kalau zaman sekarang, pilihannya tidak bisa memerdekakan budak, ngasih makan 10 orang miskin. Ngasih makan 10 orang miskin. Udah, ngasih makan 10 orang miskin. Beres. Ada lagi ngasih pakaian, kalau nggak bisa udah puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Nah, makanya kalau nggak kepepet-pepet amat mah, janganlah kita mengucapkan nazar. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Kalau mau puasa, puasa aja. Ya, tapi tetap silakan dilakukan, apalagi kalau sudah jatuh omongan nazarnya. Wa ma lidzalimina min ansor. Dan bagi orang yang zolim tidak akan ditemukan penolong, tidak akan ada penolong baginya. Bagi orang yang zalim tidak akan ditemukan penolong baginya. Nih, sering sekali di ayat-ayat mengenai infak, di ayat-ayat mengenai sedekah, kita temukan kata zalim. Ya, dari kemarin-kemarin itu Cing ya, sering ketemu kata zalim, padahal ayatnya lagi sedang membicarakan infak.
Ini tandanya salah satu ciri orang zalim adalah orang yang pelit. Tuh, orang yang gak mau infak, orang yang gak mau sedekah itu bisa masuk ke dalam kategori zalim. Dan kata Allah, wa maliz-zalimina min ansor. Minnya ziyadah, tapi punya fungsi tidak ada sama sekali yang nolong. Tuh. Artinya orang zalim mah, Pak, ansor di sini bukan hanya nanti penolong di akhirat. Udah kedengeran kan ya sampai belakang ya? Kedengeran sampai sono kedengeran. Kedengeran enggak? Kedengeran, ya udah aman berarti. Bukan hanya nanti di akhirat, bahkan di dunia saja orang zalim mah nggak bakal ada yang nolong. Jangankan zalim kepada manusia sekitar, zalim kepada diri kita sendiri aja, diri kita sendirinya yang nggak bakal nolong. Kita zalim sama badan kita nggak bakal nolong. Contohnya apa zalim kepada badan? Zalim kepada badan adalah memasukkan asupan makanan yang dapat merusak organ tubuh. Zalim nggak itu? Zalim. Makanan-makanan kotor tiap hari diembat makanan kotor. Ya, makanan-makanan gak sehat tiap hari kita makan. Wa malidzolimina min ansor. Zolim kepada tubuh kita saat kita sakit udah gak kuat tubuh, gak bakal bisa nolong. Itu bukan ke orang lain, ke diri sendiri. Ke apa lagi? Ke kendaraan dah, ke kendaraan. Kita punya motor, berbulan-bulan bertahun-tahun kagak diganti oli tuh motor. Zolim enggak? Zolim. Pas dibuka olinya kagak ada. Motornya rusak, sehernya kena. Berapa duit? Mahal. Turun mesin. Ya, kalau udah turun mesin lebih besar biayanya daripada ganti oli. Tuh. Punya rumah zolim, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, sawang-sawang di mana-mana, kipas debunya ampe tebel-tebel, ya. Kamar mandi kagak pernah disikatin, zolim nggak? Zolim. Mana wa malidzolimin min ansornya? Muncul penyakit. Itu tembok rubuh, lantai tinggal jeplok akhirnya karena nggak diurusin. Artinya sikap zolim ini memang sangat berbahaya bagi orang yang melaksanakannya, bagi orang yang melakukannya. Maka tidak akan ditemukan penolong bagi orang-orang yang zolim. So, kalau nggak percaya mah, orang kalau udah jahat jasa nggak bakal ada yang menolong. Tapi kalau masih ada baik-baiknya, ditolong pasti. Nah itu. Maka kaitan orang yang berinfak, kaitan orang yang bersedekah pasti sering disebutkan oleh Allah dengan sebutan zolim. Karena nantinya orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah bisa masuk ke dalam kategori zolim. Kita mah taunya zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan zolim adalah adil. Ya, pakai celana di muka itu zolim, pakai peci di kaki zolim, naruh sepatu di atas mobil zolim namanya. Secara mudahnya seperti itu zolim, tapi arti besarnya zolim itu tidak mau mengeluarkan hak orang lain yang ada pada kita. Itu aja udah dosa, apalagi hak orang lainnya kita embat, kita makan, kita konsumsi tanpa ada rasa bersalah. Intu bedus sodakoti, lamun pada ngatonakan sirakabeh, tudhiru ngatonakan sirakabeh as-sodakoti ing piro-piro sodakoh. Ai an-nawafila maksude ing piro-piro sodakoh sunnah. Fani'imma maka bagus opo barang hiya utawi ma. Ai ni'ma syai'an ibda'uha.
bagus ing siwiji-wiji opo ibdauha ngatonaken nawafil, ngatonaken sodakot. Watu tuha wa intuhfuha lan lamun nyamaraken sirakabeha ing sodakot, tusirruha gawe sirakabeha ing sodakoh, watu tuha lan ngwehaken sirakabeha ing sodakoh al fuqara ing pira-pira wong fakir, fahuwa maka utawi ma iku khairun lewih bagus lakum kedua sirakabeh. Ini ayat mengatakan kalau dalam urusan sodakoh itu diperlihatkan fani'immahi, bagus. Sodakoh kita kasih lihat nih ke orang-orang, bagus. Ya. Tapi Allah katakan lagi wa intuhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau disirkan, kalau disembunyikan sedekah kita, kemudian ngasihnya ke orang fakir, fahuwa khairul lakum min ibda'iha wa itaiha al agniya'a, daripada memperlihatkan sedekah dan ngasihnya ke orang kaya. Jadi ngasih sedekah ke orang kaya enggak salah, fani'immahi, tetap bagus. Tapi kata Allah wa intukhfuha wa tu'tuha fuqara'a khairul lakum, tetap yang lebih bagus mah menyembunyikannya. Kenapa? Karena bukan berarti orang yang memperlihatkan zakatnya itu jelek, bukan. Bukan berarti orang yang menyembunyikan zakatnya itu juga otomatis bagus, tidak. Bisa jadi ada orang yang menyembunyikan zakatnya justru untuk memamerkan dirinya. Gitu, disembunyikan zakatnya nggak mau kelihatan orang. Ya, ujung-ujungnya ya gue mah kagak ngomong aja, no sebenarnya mah gue juga itu ya sama aja itu mah. Ya. Maka kata Imam Jalaluddin, amma sodakotul fardi fal afdolu idharuha. Kalau sodakohnya fardu wajib, fal afdolu idharuha, maka lebih utama memperlihatkan. Kalau sodakohnya wajib, zakat mal, zakat fitrah, maka lebih afdol kita perlihatkan. Kita habis bayar zakat nih, habis bayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, dan dapat apa tuh biasanya? Dapat kertas ya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tangerang senilai 47.500. Nah, tanda tangan ketua Basnya. Kita pegang. Tuh, saya mau udah bayar zakat nih. Zakat fitrah. Itu afdolnya diperlihatkan. Apa alasannya? Liyuk tadabih, supaya orang mau mengikutin, supaya orang ingat, oh iya saya belum bayar zakat. Tuh. Jadi ketika jadi panitia zakat fitrah, misalnya di sini ada panitia zakat fitrah, fotoin tuh yang udah pada bayar zakatnya, fotoin, jegar-jegar tempel di mana? Di dinding. Ini yang udah pada bayar zakat fitrah, bayar zakat mal, tempelin. Kata Imam Jalaluddin, itu lebih utama untuk liyuk tadabih, supaya orang mau mengikuti. Contoh, wali Allah yuttahama, dan supaya tidak terjadi kecurigaan. Jangan-jangan si ini belum bayar zakat. Jangan-jangan si ono belum bayar zakat. Maka kalau bayar zakat, minta kwitansi. Tuh. Kalau ada orang yang nuduh, belum bayar zakat ya? Udah, nih kwitansinya. Udah ada tanda terimanya, udah ada tanda pembayarannya. Itu dulu, Pak. Karena dulu zaman Abu Bakar itu banyak orang-orang yang sepeninggal Rasulullah tidak mau bayar zakat. Maka harus ada buktinya. Mana buktinya? No, saya tadi bayar zakat sama si ono, sama si ono, sama si ono. Tuh saksinya. Sekarang orang nggak bayar zakat fitrah, ketahuan gak cing sama gitu cing? Nggak ketahuan. Maka harusnya orang bayar zakat fitrah itu punya buktinya. RT ntar melakukan survei.
Satu. Assalamualaikum. Udah bayar zakat fitrah belum, Pak? Udah. Mana buktinya? Nih, buktinya tuh saya kemarin foto sama Ustaz Anu nih, tuh bayar zakat fitrahnya udah. Abang udah belum? Udah. Mana nih? Saya bayar zakat fitrahnya di Basnas langsung. Supaya tidak apa? Supaya tidak terjadi kecurigaan. Karena zaman dulu orang-orang yang nggak mau bayar zakat diperangin. Ya, diperangin sama siapa? Sama Abu Bakar Siddiq. Wa ita'uhal fuqara'a wa ita'uhal fuqara'a, dan memberikannya kepada orang fakir muta'ayyinun, itu sudah ditentukan. Jadi begini, urusan kita sedekah, kita ngomongnya sedekah, karena kalau saya ngomongnya zakat itu identiknya sama sesuatu yang wajib, karena kita biasa kenal dengan kalimat sedekah. Urusan sedekah memang kita dibenarkan untuk bersedekah kepada orang kaya, silakan bersedekah kepada orang kaya, itu nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Ke rumah orang kaya bawa apel, ke rumah orang kaya bawa salak, bawa jeruk, boleh, nggak apa-apa. Ke rumah orang kaya kita bawain kue, nggak apa-apa. Orang kaya yang meninggal kita tetap ngasih kue di hari ketiga, hari ketujuh, nggak apa-apa. Silakan aja itu mah. Cuman harus balance. Kalau ada orang yang kurang mampu juga kita bawain, kasih. Jangan giliran orang kaya mah kita kasih, giliran orang yang kurang mampu agak kita kasih. Kan terbalik, bool itu namanya. Ya, harus balance. Boleh kita sedekah ke orang kaya, boleh. Bukan berarti orang kaya tidak boleh menerima sedekah, asal sedekahnya bukan sedekah zakat. Kalau sedekahnya zakat fitrah, zakat mal, maka orang kaya tidak boleh menerima sedekah illa dia amil. Kecuali dia amil. Amil mah dalam Basnas mah diurusin, dapat aja dia mah amilin mah. Itu yang penting amilnya. Kalau ketentuan negara mah harus punya SK dari presiden, dari sultan, dari presiden. Namanya siapa? Ustadz Jepara jadi amil kecamatan Sepatan, baru dia berhak menerima potongan dari zakat. Gitu. Sertifikat amilnya harus jelas dari sultan. Jangan sampai seperti ini. Saya sering katakan, dan saya nggak bosan-bosan karena ini jadi momok yang bakal menghancurkan bangsa kita sendiri. Jangan sampai subsidi itu tidak tepat sasaran. Kebanyakan dikonsumsi oleh orang-orang yang mampu, walaupun pada dasarnya boleh. Namanya juga subsidi. Orang nggak ada yang tahu, walaupun pada dasarnya silakan aja. Tapi kalau keterusan, maka subsidi yang harusnya digunakan oleh orang-orang tidak mampu ini akan membuat negara kita bangkrut. Kita nih Pak punya negara, bangsa Indonesia. Kita berak di sini, tidur di sini, kencing di sini. Jalan kita pakai, apa kita pakai. Ada program negara yang rusak. Acak-acakan, hancur lebur, tuh program di mata kita. Jangan kita maki-maki, jangan. Tradisi kita harusnya, tradisi ulama-ulama kita itu jangan kita maki, tapi kita kontrol, koreksi. Ada di program apa sekarang MBG, BGN yang menurut kita nih rada acak-acakan. Jangan kita cemooh. Jangan. Ayo kita masuk ke BGN-nya. Bang, abang nih kalau masak yang bener. Abang jatah dari negara berapa 10.000, yang bener masaknya. Ayo kita kontrol bareng-bareng. Kasih solusi. Itu tradisi kita. Tradisinya. Ya. Karena kalaupun kita hanya sekedar mencaci memaki, ini sudah keputusan atasan. Terus mau diberhentiin, susah. Rada nggak bisa kayaknya. Udah untuk menyelamatkannya, ayo semuanya kontrol. Boleh kok terbuka semuanya. Ada SPPG yang masaknya nggak bener, kita samperin kok. Kita omelin juga nggak apa-apa, orang dia digaji sama negara. Hah?
Iya susah. Makanya ayo kita kontrol, ayo kita evaluasi aja begitu. Sama saya juga ngelihatnya. BGN nih apa namanya? MBG nih rada tidak tepat sasaran. Tapi kan kalau kita cuman maki-maki doang nggak menyelesaikan masalah. Nggak selesai. Ayo samperin semuanya supaya infak dari negara ini ke masyarakatnya tepat sasaran, tidak ngacak kemana-mana. Kalau ada mobil Alphard ngisinya biosolar, samperin ketok-ketok supirnya, Pak, Bapak nih pakai mobil Alphard, kudunya pakai Dexlite atau Pertamina Dex, ketok-ketok. Ini mah Pak buat mobil Isuzu, no, yang bawa orang dari Keramat ke Sepatan. Iya. Bapak mah jangan pakai ini. Kita kontrol yang kayak begitu tuh. Iya, POM-nya juga harus punya aturan. POM-nya tetap membiarkan, kita samperin Bang Amoknya. Ada nggak Bang Amok? Samperin Bang Amok ini. Itu kan fungsi kontrol dari kita. Gitu. Fungsi kontrol dari kita. Bukan berarti kita diem aja. Tuh maksudnya fal yugoyirhu biadih tuh di situ. Ya, man ra'a minkum munkaron fal yugoyirhu biadih tuh masuknya di situ. Kalau kita ngelihat sebuah kemungkaran itu bukan orang mabok doang, penyelewengan dana, infak yang tidak jelas juntrungannya harus kita rubah. Biadi itu begitu, ketok-ketok pintunya, ayo Pak, Bapak harusnya ngisi Dexlet, ngisi Pertamina Dex. Dia ngajakin ribut, laporin ke yang berwajib. Kita viralin sekalian, kan selesai zaman sekarang mah. Begitu. Itu cara lebih baik, cara bijak. Namanya cara untuk ngikutin para ulama-ulama terdahulu, bukan dengan cara maki-maki. Iya, bongan siapa jadi menang tuh? Ya kan kita juga yang milih. Ya udah kita nurut, udah begitu mah, nurut aja. Ya, fungsi kita tinggal kontrol. Lihat anak kita kalau dapat MBG nih, tadi makan pakai apa tong? Makan pakai bala-bala doang, Pak, nasi sama bala-bala. Wah, samperin langsung SPPG-nya di mana, nomornya langsung samperin, laporin ke BGN, laporin semuanya. Jangan takut. Fal yughayirhu biyadi, fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati baru fabi qalbi. Wa huwa adaful iman. Tapi kalau pakai hati doang menggeruang ya di hati, adaful iman itu mah udah orang paling rendah imannya tuh, kalau ada ngeliat kemungkaran diem ya, benci doang di hati. Ya. Ya, jadi gitu kita belajar menata bahwa kita itu hidup di bangsa ini, ya orang kita tiap harinya buang airnya, nyari uangnya juga di Indonesia, ya ayo kita bangun sama-sama. Jangan malah makin memperkacau semuanya. Ada kecurangan ini dan itu, listrik ini dan itu, kendaraan ini dan itu, ayo kita kontrol bareng-bareng supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Wa yukaffiru. Nah, ini bagi yang sering baca Al-Quran, kata wa yukaffiru bil ya'i wan nun bisa dibaca menggunakan ya dan nun. Bisa baca begini, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, satu, atau wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum. Terus majzuman juga bisa dibaca jazm. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Jadi tidak wa yukaffiru tapi wa yukaffir. Tidak wa yukaffir tapi bisa wa yukaffiru. Itu namanya tradisi kita dalam mengkaji sebuah tafsir dari sudut pandang nahwu yang berbeda. Nanti kedudukannya aja yang bakal membedakan. Kalau wa yukaffiru berarti dibacanya rofa karena ada istinaf. Kalau wa yukaffir dibacanya jazm karena jadi ma'tuf atau atof. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Pokoknya
Ayat ini akhirnya ditutup dengan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang infak, orang yang sedekah, orang yang zakat. Cara gampang untuk menghapus dosa adalah dengan cara sedekah. Udah itu paling gampang. Sedekah. Ya, sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi, itu bisa menghapuskan dosa. Min sayyiatikum, sedikit demi sedikit dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita. Maka tradisi di kita mah, kalau ada orang meninggal dunia, biasanya keluarganya nyuguhin makanan buat orang yang pada datang, dengan tujuan keturunannya itu sedekah makanan yang kita berikan bisa memperingan dosa orang tuanya, dosa yang telah meninggal tersebut. Tapi kita sebagai tamunya kudu punya adab. Kalau kagak ada jangan nyeletuk. Ya, nyeletuk dia mah kagak ada apa-apa, udah jangan. Ya, kalau itu udah jangan. Karena yang lagi beredar Pak di media sosial, Pak, saya lagi kesulasahan, bapak saya mati, emas saya suruh bikin makanan, emas saya suruh bikin minuman. Yang salah tetangganya. Nah, tetangganya emang pada kemana itu sampai orang yang sedang kesusahannya bikin ono bikin itu. Udah tetangganya hayu nyamperin. Apa mau bikin apa, baik tamu ya, udah saya yang bikinin kopi, saya yang nyiapin kue, saya yang nyiapin ono. Udah yang meninggal mah udah, yang ditinggalin mah udah diem aja dulu. Gitu. Apalagi kalau yang ditinggalinnya adalah orang tidak mampu, supaya jangan sampai ada orang menjelekkan tahlilannya. Tahlilannya makan bagus, zikir. Kan yang dibikin jelek mah gara-gara katanya suguhan makannya itu mempersulit orang yang sedang meninggal dunia. Ya padahal mah kaya. Kalau di kita mah makanan mah hari ketiga, hari ketujuh mah udah sampai dibagi-bagi kemana-mana lagi. Sumrah kaya. Nah itu yang tidak dilihat. Kita jadi jamaah tahlilnya jangan celamitan. Kalau kagak ada kopi udah yang diem aja. Ya kalau kagak ada kopi kagak ada sini kopi udah diem aja. Ya, jangan ada ngomong asem mono ini, jangan udah. Jadi aja kita juga kudu punya adab. Takut emang ting bating itu orang yang sohibul musibahnya lagi, oh iya, oh apalagi kalau ke RT-annya, jamong udah ada dana, udah cakep jasa itu mah, udah ada dana sosialnya, udah enak jasa. Ya, bagus namanya itu menyalurkan infaknya sesuai dengan apa? Penerimanya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu terhadap apa yang kalian lakukan semua khabirun, mengetahui, alimun bi batinihi kadzahirihi la yakhfa alaihi syai'un minhu. Tidak ada yang bisa luput dari pengetahuan Allah. Maka baik sodakohnya secara jahar, secara zahir, ataupun secara sodakohnya secara khafi, itu semuanya bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah yang penting mah mau sedekah. Udah, itu udah paling bagus sudah kalau mau sedekah mah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sampai apa kemarin cik? Wudu ya? Iya wudu. Furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu. Sittatun ananenem arba'atun utawi kang papat sabatat iku tetep bil Qur'ani ananing dalam Al-Qur'an. Rukun wudu ada 6, yang 4 mah ada di Al-Qur'an, yang 2-nya enggak ada. Wahia ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslul rijlaini. Basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, itu ada pada Al-Quran. Yang 2 lagi nggak ada di Al-Qurannya. Apa? Wasnani bis sunnah. Yang 2 ada pada sunnah, yaitu an-niyatu, niat, wat tartibu, dan tartib. Niat tidak ada di Al-Quran, bahwa ayat Al-Qurannya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fanwu, niatlah sira kabeh, nggak ada.
Fagsilu adanya. Tapi niat itu ada dalam hadis, yaitu apa? Innamal a'malu binniyah. Kemudian tartib, ada nggak tartib di Al-Quran disebutkan? Nggak disebutkan. Tapi Rasulullah wudu dari semenjak pertama kali ada perintah wudu sampai akhir Rasulullah wafat, wudunya begitu aja. Nggak pernah tangan dulu baru buka, nggak pernah pala dulu baru tangan, pasti muka, tangan, pala, kaki. Tartib namanya, mendahulukan yang dulu. Maka karena Rasulullah selalu berwudu dengan runtutan seperti itu, tartib disepakati sebagai sebuah rukun. Nah, ayatnya tadi tuh, fagsilu wujuhakum, maka kumbaha sira kabeh wujuhakum ing rai-raine sira kabeh, wa aidiakum lan ing tangan-tangane sira kabeh ilal marafiqi tumeka maring sikut, wamsahu lan ngusapa sira kabeh biruusikum kelawan ndase sira kabeh, wa arjulakum lan sikil-sikile sira kabeh ilal ka'baini tumeka maring kedua mata kaki. Yang saya jadi pertanyaan, uniknya ini jadi perdebatan fikih dan menjadi sebuah khazanah fikih. Kalau fagsilu wujuhakum wa aidiakum, wajar kalau tangan sama muka dibasuh. Fagsilu wujuhakum, kumbahlah muka, wa aidiakum dan tangan, berarti tangan ngikutin muka, sama-sama dibasuh. Tapi ke kepala bahasanya itu wamsahu, ngusap kepala, lanjut wa arjulakum, dan kaki-kakimu. Nah, kaki ini ngikutinya dikumbah, dibasuh apa diusap? Kalau itu menghadapnya ke kepala itu. Iya, secara dekat mah dia dekatnya ke kepala. Iya. Tapi kan praktik di kita dibasuh, bukan diusap. Jadi benar tak enggak kalau kita di kaki ini cuma diusap doang? Enggak benar. Karena mazhab Syafi'i mengatakan kaki itu bagian yang dibasuh, bukan bagian yang diusap. Padahal di ayatnya ngikutin dekatnya sama yang diusap. Ya, itu namanya hazanah bahasa. Dari bahasa aja kita bisa menafsirkan beberapa hukum-hukum yang lain. Syarhul furud, penjelasan beberapa fardu. Al-awwalu an-niyatu, niat. Niat itu fardu atau furud pertama dalam wudu. Hakikatnya niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lih. Ya. Kalau azam qasdus syai'i ma'adamil iqtirani bi fi'lih. Ada azam, ada niat. Kalau azam ini udah umum, kita juga sebenarnya udah tahu, ini mah lagi ngulang-ngulang aja. Azam mah Cang Haji mau berangkat ke pasar. Udah ngomong dari malam nih. Besok pasar lah, azam namanya. Tapi kalau niat muqtaronan bi fi'li, bersamaan dengan perbuatannya. Kalau kita wudu, ya ketika basuh muka, berarti niatnya di basuh muka. Sholat ya ketika takbiratul ihramnya. Enggak boleh orang niat wudu baru mau masuk ke kamar mandi. Mau wudu lah, azam itu mana namanya. Tuh, maka kita harus sering ingetin ke anak-anak kita, khawatir anak kita fahamnya niat itu yang dia baca kalau mau wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari arba'a raka'atin, mustaqbilan dibaca sampai arba'a raka'atin, malah anak kecil mah ya. Diingetin, itu bagus dong. Tapi hatinya udah belajar mulai ngomong ya. Kita ajarin itu. Jangan sampai tua paham bahwa wudu yang dilafalkan, yang dibunyikan, karena mahalluha al-qalbu. Ya. Mana fayanwi, maka niat sapa wong raf'al hadas, ngilangin hadas. Niat saya ngilangin hadas, cukup. Fayanwi al wudu'a, niatnya wudu doang. Nawaitul wudu'a, selesai. Awit taharata lis shalah, atau niatnya bersuci untuk sholat. Niat saya wudu, bersuci untuk sholat, selesai. Jadi kalau mau niat pendek Pak, tinggal pilih
pilihan yang saya katakan tuh, niat raf al hadas, niat wudu, atau niat bersuci untuk sholat. Lagi mau basuh muka nih, udah siap-siap, hati ini bakal ngomong nih, pas basuh muka, niat saya wudu, selesai. Gimana ratain ada? Ya ratain, tuh, ya, itu ya. Waktuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Waktunya ketika membasuh bagian pertama ketika wudu. Mana pertama ketika wudunya? Muka, bukan kecepek-kecepek tangan. Karena kecepek tangan mah min sunanil wudu. Dia mah sunah wudu. Jadi niat wudunya jangan pas basuh telapak tangan, tapi ntar pas basuh muka. Li'annal ibrata bil furudi. Karena ibarat dari sebuah kefarduan wudu itu dari wajah, bukan dari basuh telapak tangan. Kalau niatul nawaitul wudu'anya mah boleh tuh dari situ. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu mah boleh dari situ. Ya. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, untuk niat selesai ya. Pokoknya makin tinggi kajian kita, makin gampang ibadahnya. Kita mah taunya lagi kecil, pokoknya niat mah kudu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, harus sepanjang itu. Makin tinggi kan, oh ternyata segini juga boleh, cukup. Ya sama lah naik motor kan, kalau masih belajar mah ya kudu dari gigi 1 dulu, ya kemudian sampai mantang-mantang baru ditaikin gigi 2. Kalau udah lancar masukin gigi 4 juga bodo amat kalau kuat motornya mah. Ya, nggak boleh lepas tangan dan seterusnya dan seterusnya. Summiya bidzalika li annabihi taqul muwajahah, dinamakan wajah karena wajah itu tempat orang bertatapan, berarah-arahan, makanya dikatakan wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyaini. Secara panjang batasan wajah adalah min manabiti sya'rir ra'si, dari tempat munculnya rambut di kepala sampai ini apa namanya, jenggot, 2 jenggot di tulang-tulang jenggot nih, ini namanya batasan wajah. Atasnya tempat tumbuh rambut, bawahnya tempat tulang dagu di sini, jenggot. Terus kalau orang rambut yang adanya di belakang maka kita ambil goliban. Umumnya orang muncul rambut ya sekitar berapa? 4 cm, 3 sampai 4 cm dari alis ya, dari awal ini kepala di hidung. Hitung, oh berarti di situ mulai kena airnya. Wa ardon ma bainal udhunaini, lebarnya antara kedua kuping. Nih daun telinga kita yang udah dinamakan kuping itu adalah ardon, lebar. Atas tempat tumbuh rambut, bawah itu dagu, janggut, samping adalah antara kuping dan kuping. Nah itu yang harus basah semuanya. Jangan sampai ada yang tidak terkena air wudu. Hukmu ghusli syu'uril wajhi, hukum membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Rambut-rambut yang ada di wajah ada 20, Pak. Yang pertama al-hajiban, alis. Nih, alis. Yang kedua al-idharon, jambang. Jambang itu rambut yang dari sini ya? Yang dari sini. Ya, dari sambungan rambut dari atas namanya jambang. Kemudian al-ahdab, bulu mata. Kemudian al-aridon. Al-aridon tuh baru tuh. Apa ya? Ini apa sih namanya? Bewok. Ya, al-aridon dari cambang juga dia. Iya, bewok nih sini nih. Jadi kalau cambang mah itunya dari atas. Kalau bewok kan bisa sampai sini. Ya. Al-aridon namanya. Kemudian al-khaddan itu bewok yang ada di sini. Nih di pipi sini nih. Kalau orang-orang Arab kan sampai ke sini ya. Kalau misalnya kita Mekah ke sana lagi haji umroh, apa ke sini? Ya, khaddan namanya. Di kita namanya apa? Bewok aja itu mah.
Padahal kata orang Arab itu mah khuddan namanya. Kemudian asyarib. Asyarib baru kumis. Kumis namanya syarib. Kemudian asibalan. Sibalan itu ujung kumis. Orang ada kumisnya. Nah, di ujung-ujung ini nih, ya, udah ngelewatin dari bibir, kan namanya kumis mah bulu di atas bibir. Iya, bulu di atas bibir namanya kumis. Kalau udah ngelewatin bibir sampingnya, namanya apa tadi? Sibalan. Sibalan itu baru ujung-ujungnya, kanan kiri sibalan. Sibal namanya. Baru al-anfaqoh. Al-anfaqoh itu ini takujeng, takujeng, tak kumis, tak jenggot. Ya bukan kumis, bukan jenggot. Namanya anfa. Nah ini yang di sini nih, yang di bawah bibir nih. Ya, bukan jenggot itu mah, anfa namanya. Anfakoh namanya anfakoh. Kemudian an-nafkatan. Ada an-nafkatan. An-nafkatan itu tetangganya anfakoh. Ini anfakoh di sini. An-nafkatan di samping-sampingnya di sini. An-nafkatan. Ya, makanya bahasa Arab mah lengkap tuh. Dari bulu-bulu yang ada di muka aja 20. Ya, bahasa Indonesia mah pokoknya mah ya itu mah. Yang di sini kan kita kagak tahu ini namanya bulu apa. Yang di sini. Pokoknya berjenggot aja itu ya. Karena ada orang yang jenggotan, ada orang yang enggak jenggotan tapi ininya panjang. Ada orang yang jenggotnya panjang tapi enggak ada ininya, kalau udah ketutupan semuanya. Baru al-lihyah. Al-lihyah itu yang tumbuh di dagu. Berarti kalau di sini nih Pak, ini belum jenggot nih. Yang di sini nih, yang di samping anfakoh nih, ini belum jenggot nih. Nah, nanti ada kaitannya soalnya buat wudu. Ada kaitannya karena yang boleh kagak sampai basah amat-amat mah kan lihyah. Apa namanya? Jenggot. Al-ghamam, rambut yang tumbuh di jabhah. Rambut apa sih kalau yang muncul-muncul di sini nih, rambut-rambut kalong ya? Ya itu namanya al-ghamam, rambut gomam yang di sini. Ada lagi rambut yang bisa sampai ke dada, nyambung dari leher terus ke dada. Nah, maka yajibu ghusluha kulluha dzahiruha wa batinuha. Semua bulu-bulu yang ada di muka kita itu wajib dibasuh luar dalam. Yang ada di muka tuh, yang di jidat, yang di pipi, yang takujeng, yang di sini jambang, wajib dibasuh semuanya. Wa yustasna min dzalika al-lihyatu wal aridoni idza kana kathifaini. Baru yang tidak wajib dibasuh sampai ke dalam-dalam cuman dua, aridon dan jenggot. Itu mah nggak wajib sampai basah. Ya. Iya kayak biasa aja itu mah. Yang mana? Ketika al-aridun itu idza kana kathifaini. Kalau jenggotnya dan aridonnya itu tebel. Jambang kalau tebel, jenggot jambang apa? Bewok kalau tebel, jenggot kalau tebel itu tidak wajib dibasuh batinnya. Yang wajib hanya luarnya aja. Ya. Wa yusannu takhliluhuma min asfala biyadihil yumna. Sunnah kemudian menyela-nyelanya dengan tangan kanan, bukan dari atas tapi dari bawah. Dari bawah nyela-nyelainnya. Dobitul lihiyatil kathifati wal khafifah. Al kathifah hiya allati la tura basyaratuha
min majlisit takhutubi mayusawi mitron wanisfan takriban. Kalau tidak kelihatan bulu kulit, kalau tidak kelihatan kulitnya, orang punya jambang, orang punya jenggot tebal, kulitnya nggak kelihatan. Dari jarak 1,5 meter, paling dekatnya 1,5 meter, maka itu masuk dalam kategori tebal. Maka kalau udah masuk ke dalam kategori tebal, tidak perlu basuh muka, krak, nggak perlu. Cukup basuh muka udah sekenanya aja, bagian luarnya aja. Baru habis itu di sela-selain. Coba lihat pakai tangetin. No, sejeparan jenggotnya dari 1,5 meter, kelihatan nggak kulitnya? Kalau kelihatan berarti belum tebel, masih tipis. Tapi kalau udah nggak kelihatan kulitnya, udah semraut sama jenggotnya, tebel. Kumis sih, nah kalau kumis, alis, bulu mata, yang di jidat, yang di sini pipi nih, itu mah harus dibasuh semuanya. Itu mah harus dibasuh. Kalau rambut-rambut yang ada di muka, sisanya itu masuk ke dalam kategori khafifah, tipis namanya. Jadi kalau yang punya jenggot tipis-tipis doang mah udah itu mah jangan pakai hukum ini. Ya, terus mayalil wajha wa masiwahul batin. Kalau yang ada di wajah itu silahkan melakukan keringanan. Yang tadi janggut-janggutnya masih dalam kategori wajah, itu silakan melakukan keringanan. Tapi kalau udah sampai ke dada mah, itu mah urusannya sudah urusan batin, udah nggak perlu dibasuh. Apalagi sudah bukan bagian dari wajah. Jadi wudhu pertama niat, kemudian basuh muka. Masalahnya sulit untuk melafalkan niat dalam hati berbarengan dengan jatuhnya air ke muka. Tuh, permasalahannya sulit. Kadang-kadang yang sering terjadi itu jatuh dulu airnya di muka, baru niat. Nah, jatuh dulu airnya di muka, baru niat. Maka begini untuk membedakannya. Air yang udah kita jatuhin di jidat nih bagian atas nih, jidat bagian atas nih, itu kita belum wudu, belum niat. Saya ulangin, air udah kita jatuhin di muka bagian atas di jidat, tapi kita belum niat hatinya. Pas niat itu, pas tangan kita udah rada setengah di sini nih, udah di hidung. Berarti nih, jidat yang tadi itu belum terkena basuhan rukun. Harus gimana? Harus kita balikin lagi. Berarti basuhan yang keduanya bukan basuhan sunnah. Basuhan keduanya tetap basuhan wajib. Karena kita belum wudu lagi jidat tadi mah. Kan awalnya adalah muktaronan. Tuh gitu ya. Kalau pas niatnya tangan kitanya udah di mulut tangan kitanya, baru niat hatinya. Ya berarti jidat sama hidung wajib dibasuh lagi. Bukan hitungan basuhan kedua, tapi hitungannya tetap basuhan pertama. Ya, sampai sedetail itu. Karena niat mah nggak bisa diganti sama macam-macam. Niat sholat itu menjadi niat kolbu, nggak bisa diganti niat mah. Berdiri mah bisa diganti duduk. Ya kemudian baca Fatihah orang yang nggak bisa diganti, cuman baca Bismillahirrahmanirrahim doang. Baca tasahud yang kagak bisa diganti dengan zikir-zikir yang lain. Tapi kalau niat nggak bisa. Niat mah harus tetap dibunyikan di dalam hati. Jadi belajar hatinya ngomong niat saya wudu, udah begitu doang. Niat saya wudu, Beda kalau sholat. Kalau sholat mah ada wajib kefarduannya. Niat saya sholat fardu zuhur. Niat saya sholat fardu zuhur. Minimal harus sebatas itu. Tapi kalau wudu cukup niat saya wudu. Itu beda ketentuannya memang. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.